ngomongin smart, nggak ngomongin smart, tapi lebih ngomongin bagaimana membuat sebuah impian. Dulu namanya, aduh apa ya? Pokoknya ada impian-impiannya lah. Pokoknya aku lupa namanya apa. Harapan, tangga harapan, those kind of things lah. Aku lupa apa. Nah, yang menarik dari sesi yang sama ibu-ibu itu adalah ini psikologinya ibu-ibu ya. Di sini yang merasa ibu-ibu atau jiwanya ibu-ibu mungkin relate. Jadi kalau kalau kita punya impian itu bisa mungkin ditempel di tempat yang kelihatan. Kalau teman-teman pernah nonton film, duh ini filmnya agak dark sih. Nightcrawler ya, Jake Gyllenhaal gitu. Dia sebagai seorang wartawan, tapi ya ini filmnya nanti you guys can check it out lah. Itu dia nulis impian dia di tembok, di apa namanya, di atap atap tempat tidur dia. Jadi kamu harus jadi wartawan yang hebat, if I'm not mistaken ya. Entah filmnya itu atau bukan aku lupa, tapi intinya dia pas tidur ingat, oh impian aku itu gitu loh. Kayak itu juga psychologically jadi sesuatu yang memotivasi kita juga ya, harapannya ya. Em, jadi tadi Mas Arya kan naruhnya di slides, tapi sebisa mungkin slides-nya di apa namanya, di ekstrak jadi gambar, terus gambarnya taruh di handphone, jadi setiap kali buka handphone kelihatan impiannya apa tuh. Oh ya, boleh itu Mas, ide yang bagus. Ya, jadi kalau ibu-ibu dulu kita nyuruhnya tempel Bu di tempat yang suka di lalu lalang, kayak di dapur mungkin, atau di depan kulkas, kan sering buka kulkas itu ibu-ibu ya, atau mungkin di pintu kamar gitu-gitu. Yang teman-teman juga bisa ngelakuin hal yang sama ya. Jadi setelah smart goal tadi udah selesai, Em, mungkin nggak usah yang sedetail-detail semuanya ya, yang panjang aja, yang simple aja, tapi itu mengingatkan teman-teman ke goal teman-teman itu lumayan works ya. Psychologically jadi kayak ingat, oh ya aku harus mengejar impianku sebagai ini loh ya gitu. Meaning aku harus selesai kuliah lebih cepat, meaning aku harus ambil kelas ini, artinya aku harus dapat beasiswa, artinya aku harus ini, artinya aku harus itu gitu gitu. Akhirnya teman-teman tiap hari tahu mau ngapain dan mendekatkan teman-teman ke goalnya teman. Gitu. Ini masih berapa orang nih yang buka kamera? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua lagi, sembilan. Satu lagi dong. Satu lagi. Wah, Mas Rizky, kameranya Ayo ini teman-teman, error ya. bisa dinyalakan Coba lu, oke. kamera ya. Sip, ya udah. Ini yang share screen aku aja apa Mas Dery? Iya, Mas Imam aja Mas, sudah bisa share screen. Ah, nice. Nice, nice, nice. Aku mau share screen dari... Sik, aku close WhatsApp dulu biar fokus. Hmm. Share. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Oke, kelihatan kah? Ya, sudah Mas. Kelihatan Mas. Saya, oh salah, saya. Aku tadi mau minta tolong Mas Dery buat ini ya Mas ya. Nanti di dokumentasinya ya, di screenshot selama sesi. Oke, Kemarin kan cuma kayak pas selesai slide-nya nggak ada gitu kan. Jadi ini lebih siap, enak. Oke aman. teman-teman, terima kasih banyak buat yang join hari ini. Ini semua join kemarin nggak? Atau yang ada yang baru join hari ini? Boleh Ini ada langsung. yang join kayaknya Mas, baru dua orang, sekitar dua atau tiga Ba- orang. oh, ada yang baru join ya. Kalau yang Iya, baru join, aku mungkin mulai dari kenalan dulu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah join lagi ataupun yang baru join. Salam kenal, saya Imam Ardian. Saya saat ini bekerja di salah satu startup namanya PT Lentera Asa Nusantara, atau brand kita namanya Lumina. Perusahaan kita itu fokus untuk membantu dua belah pihak dari pencari kerja dan pencari karyawan untuk bisa mempertemukan mereka dengan lebih cepat ya. Dari pencari karyawan kita ada aplikasi yang namanya Lumina, nanti teman-teman bisa cari di Play Store. Dan dari sisi pencari karyawan alias perusahaan, itu kita juga kasih suatu sistem namanya ATS. Dan nanti juga akan saya singgung di sini sedikit ya terkait sama ATS itu apa. Intinya dari perusahaan juga kita kasih sistem yang mempercepat mereka proses rekrutmennya supaya lebih efektif dan efisien ya. Di Lumina sendiri saya sebagai community manager, tugas saya adalah untuk mengcapture user-user yang berkualitas. Jadi
saat ini Lumina udah 1,5 juta orang yang download, tapi yang kenyataannya dan memang seperti itu dimanapun juga tidak semuanya kualitasnya bagus. Jadi ada beberapa kandidat yang memang user kita 1,5 juta itu masih bingung, belum tahu harus bagaimana dan lain sebagainya. Itu kenapa program-program yang Lumina buat juga salah satunya tujuannya adalah untuk membuat semua user kita itu berkualitas gitu ya. Nah, sebagai community manager sebelumnya saya pernah bekerja 8 tahun di startup juga, anak perusahaannya Gojek. Tugas saya itu adalah intinya saya di people development lah, dari rekrutmen sampai saya nge-training sales juga. Jadi harapan saya semua yang saya alami selama saya berkarir, baik sebagai recruiter, baik sebagai trainer, baik sebagai sekarang di community development juga, itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apalagi di tema yang saya usung hari ini, dari rangkaian nanti seminggu ke depan adalah bagaimana memulai karir teman-teman, bagaimana kita em, mempersiapkan diri kita untuk karir kita, untuk kita bekerja gitu ya. Nah, kemarin saya udah menjelaskan terkait dengan SMART Goal. SMART Goal itu panjang juga sesinya, tapi intinya ada hal yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat sebuah goal. Terus apa yang harus kita lakukan saat kita sudah punya goal, monitoringnya bagaimana, serta pada saat sudah jalan, terus menuju akhir, kita juga harus ada yang namanya evaluasi dari goal kita. Nah, itu untuk materi lengkapnya mungkin nanti Mas Dery bisa share PDF-nya ya ke teman-teman semuanya, bisa untuk dibaca lagi. Dan feel free untuk diskusi juga. Aku nggak tahu nih untuk diskusinya boleh ke aku langsung apa bagaimana, tapi intinya saya sendiri pun pribadi open untuk diskusi. Nah, untuk sesi kedua, sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan membahas terkait dengan CV. Ini akan ada 2 sesi, saya akan pecah. Ini juga saya nggak yakin bisa selesai 1 hari di ini, plus prakteknya ya, sampai teman-teman membuat CV beneran. Jadi harapan saya aku nggak mau terlalu ngebut. Ini memang sesinya panjang karena butuh pemahaman yang cukup dalam terkait dengan CV ini bagaimana, termasuk bagaimana sudut pandang seorang HRD, teman-teman. Jadi aku akan ngajak teman-teman juga untuk melihat dari HRD itu ngelihatnya gimana sih gitu. Dan harapannya dengan itu teman-teman tahu nih untuk membuat CV yang bagus seperti apa. Aku langsung aja dengan seperti biasa, aku pengen ngasih pertanyaan dulu nih. Ya, teman-teman, ini ada nilai plus juga nih Mas Dery akan nyatet siapa yang aktif menjawab. Bisa lewat chat, bisa open mic juga, monggo. Ada yang tahu tentang CV nggak sih? CV itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, yuk. Kurikulum vitae, gambaran tentang diri kita. Boleh. Yang lain, satu lagi. CV itu apa sih? Kurikulum vitae itu, ya itu kepanjangannya, ya. Tapi apa kurikulum vitae itu? Tidak menjawab tuh sebenarnya. Rangkuman diri. Oke. Nah, jadi singkatnya teman-teman, nanti teman-teman juga bisa nyari sumber ya di sumber yang lain. Cuma di sesi ini saya mau ngelihat dari sudut pandang ini. Harapan kita bisa sama-sama persepsinya sama lah ya. Intinya CV itu adalah kurikulum vitae, betul banget Mas Rahmat tadi yang jawab ya. Dan CV itu adalah sebuah dokumen yang berisikan riwayat hidup kita, teman-teman. Ya, jadi riwayat hidup kita itu kita bisa rangkum semuanya dalam sebuah CV. Nah, untuk CV sendiri itu eh, riwayat hidup yang bisa dimasukkan ke dalam CV itu banyak banget, teman-teman. Bisa detail sebanyak mungkin, cuman di sesi kali ini saya menekankan untuk fokus ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. Ada data diri, ada pengalaman, ada pendidikan, prestasi, kompetensi, serta bahasa. Ini adalah 6 poin yang harus ada dalam riwayat hidup atau CV kita. Saya ulang lagi ya. Di dalam CV, teman-teman, kalau bingung CV itu isinya apa ya? Ada 6 ini, teman-teman. Data diri, pengalaman, pendidikan, prestasi, kompetensi, dan bahasa. Nah, di sini ini nggak cuma sekedar urutan. Ini kenapa saya urutan seperti ini? Karena yang paling atas itu yang paling harus ada. Kalau ngomongin paling penting nanti beda ya. Tapi yang harus ada itu data diri dulu. Data diri itu harus ada. Kemudian pengalaman yang kedua harus ada juga. Pendidikan, prestasi, kompetensi bahasa. Kalau penguasaan bahasa nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau kompetensi nggak ada, ya that's fine. Prestasi nggak ada, nggak apa-apa. Pendidikan nggak ada, wah itu udah mulai bermasalah tuh. Jadi minimal banget 3 yang di atas ini. Data diri, pengalaman, pendidikan itu harus ada. Nah, yang prestasi, kompetensi bahasanya sebenarnya komplement atau pelengkap. Jadi teman-teman
6 ini kalau ada semuanya oke, kalau nggak ada pun utamakan yang 3 di atas, gitu ya. Nah, yang paling harus kita pahami itu adalah CV ini, teman-teman, adalah jendela pertama bagi HRD untuk melihat kita. Sedihnya nih, sedihnya. Sampai sekarang tidak ada, minimal di Indonesia ya, aku nggak tahu di luar negeri mungkin HRD punya acuan lain, tapi untuk di Indonesia 90% HRD itu pasti ngelihatnya CV. Sedihnya gitu. Kenapa? Nah, ini ada beberapa hal yang menarik nih. Tapi nanti coba nanti nanti akan aku bahas. Nah, untuk CV sendiri ada dua macam, teman-teman. Yang tadi sempat aku mention juga, Lumina ngebantu perusahaan dengan ngasih sistem namanya ATS. Nah, ATS itu apa? Nanti aku jelasin after slide ini. Tapi kalau kita ngomongin dari CV sendiri, CV itu ada yang ATS, ada yang CV kreatif. CV ATS itu lebih polos biasanya, teman-teman. Untuk isinya sama ya, di sini juga ada data diri, ringkasan, pendidikan, pengalaman, keahlian, sertifikasi, dan lain sebagainya itu juga ada. Di sini pun juga ada pengalaman kerja, ada organisasi, pendidikan terakhir, dan lain sebagainya. Nah, itu ada dua-duanya, gitu ya. Nah, bedanya CV ini adalah yang ini memang polos karena memang untuk kepentingan sistem, supaya lebih mudah terbaca oleh sistem yang namanya ATS. After ini aku akan jelasin. Nah, yang CV kreatif ini biasanya memang yang di screeningnya manual, tidak pakai sistem. Itu lebih mudah terbaca. Dan lebih menarik juga ya kalau kita sebagai HRD ngelihat, wah gambarnya bagus, penempatannya juga bagus, ngasih warnanya juga oke, itu juga lebih menjadi sesuatu yang somehow juga kita nilai lah, meskipun bukan yang paling utama. Gitu. Oke, oh itu udah ada absensi itu, tolong diisi ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung di drop di komen aja ya, atau angkat tangan nanti kita bisa unmute. Oke, jadi ada CV ada dua macam, tolong dicatat, diperhatikan. Ada CV yang ATS, yang polos, yang memang kenapa polos? Karena untuk kepentingan dibaca sama sistem, sama AI. Nah, yang CV kreatif itu adalah CV yang memang dia dibaca manual sama HRD-nya. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus, teman-teman. Dua-duanya bagus. Kenapa? Karena dua-duanya ini juga yang bukan masalah bentuk atau itunya ya. Dua-duanya ini bagus atau tidak berdasarkan tadi yang saya sampaikan di awal. Lengkap nggak pendidikannya, pengalamannya, profilnya, dan lain sebagainya itu lengkap atau enggak. Nah, ketika itu lengkap, mau bentuknya ATS, mau bentuknya kreatif, itu sama-sama akan menarik gitu. Nah, ini sedikit double klik tentang ATS ya. ATS itu apa sih? ATS adalah software atau sistem yang digunakan untuk membantu proses penyaringan atau seleksi calon karyawan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat juga di sini nih, ada ini yang dari Lumina ya. Di Lumina sendiri yang dari perusahaan akan kita kasih seperti ini kurang lebih ATS-nya. Jadi bisa melihat pelamarnya siapa saja, lowongan yang dibuka apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk pelamar sendiri pun juga kita filter, teman-teman, di sini. Ini saya buka-bukaan ya, seterbuka ini saya sama kalian terkait sama Lumina. Jadi perusahaan itu bisa kita kasih ini contoh nih. Ada 16.921 pelamar. Itu kalau dilihat satu-satu selesainya kapan ya kira-kira. Nah, ATS ini membantu untuk mempercepat proses itu dengan memberikan rekomendasi ke perusahaannya, teman-teman. Jadi perusahaan kita kasih nih, sangat cocok nih ada tulisannya sangat cocok. Dan makin ke bawah makin tidak cocok. Itu bisa kita filter di sini. Nah, cocok atau tidaknya dilihat dari mana? Banyak hal. Salah satunya adalah dari CV tadi. Kalau CV dia CV ATS, ketika masuk ke sistem maka dibaca, oh pengalamannya ini, itu sesuai nggak sama kualifikasi yang ditaruh di lokernya. Kalau sesuai, nama dia akan lebih ke atas. Gitu ya. Oke, ini saya kasih pemahaman dan harapan saya bisa bermanfaat buat ke depannya. Jadi teman-teman tahu kapan harus pakai CV ATS, kapan harus pakai CV biasa. Jadi harus punya dua-duanya. Kalau mau aman pakai CV ATS terus ya that's fine, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang boleh lihat CV nggak mau saya lihat langsung, teman-teman boleh pamer kalau siapa tahu di sini ada yang suka desain, melamar ke posisi sebagai desainer, produk desainer atau desainer dari kreatif itu monggo diperbagus gitu karena itu juga menjadi nilai lebih. Tapi kalau lamarannya admin, sales itu menurut saya nggak usah yang terlalu huri-huri bagaimana ya, polos pun nggak apa-apa selama pengalamannya kelihatan gitu. Ini ada pertanyaan nih. Apakah CV ATS itu memang tidak ada fotonya? Oh, ya, karena
dibaca sama sistem tidak harus ada fotonya. Tapi apakah boleh dikasih foto? Boleh-boleh aja. Ya, tapi tujuan utamanya adalah dia akan dibaca sama sistem. Jadi jangan terlalu rumit ya. Nah, menurut aku foto itu jadi sesuatu yang aman-aman aja kalau ditaruh gitu. Kalau mau ditaruh oke, kalau enggak juga nggak masalah. Dan em, cover letter sebelum CV boleh aja. Apa yang dimasukkan cover letter nih? Fotonya. Di CV-nya, Mas. Oh, di Halo? CV-nya. Oh, Ya. cover letter di depannya gitu ya. Boleh-boleh Ah, aja. itu apakah kebaca sama sistem gitu nggak sih, Mas? Kalau di sini. Soalnya kan Kalau beberapa kali ke belakang tuh emang CV saya langsung saya includein cover letter juga gitu. saran saya jangan terlalu banyak desainnya ya. The poin utamanya lebih ke sana sih. Jadi kalau seumpamanya teman-teman em, terlalu banyak desain, takutnya nggak kebaca. Jadi memang harus sepolos ini gitu rekomendasinya. Kalau menurut aku sejauh foto itu masih nggak apa-apa ya. Ya, foto tok gitu ya. Foto sama ini halaman gitu. Jadi kalau sama cover letter tuh kayak ini ya, surat lamarannya gitu ya. Iya, iya, Mas. Kalau lamaran itu berbeda dengan CV sih Mas. Jadi jangan disatukan ya pada saat si sistemnya ngebaca eh, CV-nya teman-teman, dokumennya teman-teman, yang dilihat, yang dicari sama sistemnya pasti ini pengalamannya mana, pendidikannya mana, gitu-gitu lah. Jadi pada saat ada satu tambahan lagi dokumen yang seharusnya tidak di situ, kayak em, cover letter tadi, termasuk apa namanya, surat lamaran, kayak nama saya Imam, saya melamar sebagai posisi apa, itu masuk ke ATS semuanya, menurut aku hanya akan menjadi distraction dari sistemnya gitu. Termasuk kalau teman-teman minta dilamar, eh, minta dokumen CV, tapi yang teman-teman lampirkan cover letter, CV, ijazah, terus KTP, KK, KTP bapak ibunya juga dilampirin semuanya jadi satu dokumen. Nah itu ATS-nya juga makin akan lama ngeprosesnya. Dia juga ya mungkin nggak bingung ya, tapi menurut aku waste of time aja sih. Di teman-temannya juga capek gitu. Jadi saran saya kalau pada saat teman-teman diminta CV dan CV tok pun kalau teman-teman mau memberikan dokumen tambahan itu di file yang berbeda ya. Jadi jangan satu PDF 10 halaman dari cover letter, CV sampai semuanya. Jadi mending CV sendiri, cover letter satu dokumen sendiri, gitu. Jadi terpisah-pisah. Lebih ke sana poinnya. Nah, lebih baik CV pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Kak, tergantung posisi yang kamu lamar. Kalau lokernya berbahasa Inggris, kayak job description, selling products dan lain sebagainya gitu ya, atau inputting data bla 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 bla. Nah itu kalau kalau dari lokernya udah bahasa Inggris, berarti kalian di expect minimal pasif bisa bahasa Inggris. Dan CV yang harus kalian enroll lebih baik bahasa Inggris. Kalau lokernya bahasa Indonesia, tidak ada requirement untuk berbahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia lokernya nih, terus di ujung wajib berbahasa Inggris gitu. Eh, ternyata harus bisa bahasa Inggris meskipun lokernya bahasa Indonesia dan pakai bahasa Inggris juga boleh. Jadi apakah lebih baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tergantung dari loker yang dibuka itu, loker yang yang harus berbahasa Inggris atau tidak. Jadi untuk melamar lewat platform seperti Lumina apa menggunakan sistem CV ATS? Yes. Kalau di Lumina sendiri teman-teman, sistemnya itu ngebacanya yang ATS. Nah, nanti di akhir sesi minggu depan kita akan coba bedah-bedah juga ya yang tentang Lumina seperti apa. Em, Lumina itu bisa nge-download CV teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngisi profil di aplikasi kita, itu teman-teman bisa download CV-nya dan itu langsung ATS friendly CV-nya. Langsung polosan gitu loh, nggak yang ada desainnya. Jadi teman-teman tinggal ngisi profil di Lumina dan bisa di-download CV-nya. Nah, walaupun teman-teman ngelamar di Lumina, selain teman-teman ngupload CV, teman-teman juga bisa ngisi profil dan jadi acuan yang sama-sama dipertimbangkan ya untuk kecocokan tadi yang di sini, yang tadi di slide ATS tadi. Jadi di sini pun kita juga selain ngelihat kan teman-teman ngisi data diri kita juga ya. Selain CV ya teman-teman yang teman-teman upload, kita juga melihat dari data dirinya. Jadi intinya kalau ngelamar di Lumina, teman-teman profilnya harus lengkap, CV-nya pun juga harus bagus. Dua-duanya akan kita pertimbangkan di ATS pun juga akan dibaca kok. Menarik nih.
Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1, lanjut. Nah, kenapa sih kita harus punya CV yang baik? Tadi kan kita ngomongin definisinya ya. CV itu apa? Harapan saya karena udah nggak ada pertanyaan, teman-teman udah paham ya. CV itu dokumen yang berisikan pengalaman kita, yang berisikan data diri kita yang 6 tadi, dan itu digunakan untuk kita melamar gitu ya. CV-nya ada yang bentuknya ATS, ada yang desain, tapi either way, dua-duanya itu bagus. Mau bahasa Indonesia juga bagus, selama semua informasi yang dibutuhkan oleh HRD itu ada di situ. Nah, kenapa CV kita harus baik, teman-teman? Harus bagus. Ada yang punya pendapat? Sebenarnya udah saya singgung di depan tadi sih. Nah, langsung aja ya. Contoh deh. Teman-teman kalau jadi HRD ini mana yang dipilih? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri ya. Yang kiri itu berarti yang ini ya. Ini kiri ya. Yang ada fotonya ya, yang kiri. Yang ada fotonya. Kiri kita ya, bukan kirinya slides. Ah ya, yang ada fotonya, yang kiri ya, teman-teman pasti gitu. Aku pun juga sama, sebagai HR pasti ngelihatnya lebih menarik yang ini. Apa ini kan pengalaman kerjanya di PT gitu kan nggak jelas gitu ya. Sedangkan ini tuh bagus gitu. Jelas bahwa dia lebih oke gitu. Karena kalau CV kita bagus dan lengkap, perusahaan bisa menilai dari desain CV kita. Ya betul. Jadi satu hal yang dilihat sama ARD sama perusahaan itu adalah CV-nya bentuknya. Yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi teman-teman di sini pun juga juga kalau teman-teman jadi HRD nih melakukan hal yang sama, menilai orang pasti dari CV. CV adalah tadi yang saya sebutkan di awal. CV itu adalah jendela utama, jendela pertama buat HRD ngelihat kita. Jadi kalau CV-nya bagus, ya akan kelihatan bagus. Nah kalau CV-nya nggak bagus, pasti akan dinilai nggak bagus gitu loh orangnya. Nah sayangnya yang di sini belum tentu orangnya bagus teman-teman. Yang di sini pun belum tentu orangnya tidak bagus. Kebayang nggak? Nah, ini saya agak sharing dilemanya seorang HRD. Semakin ke sini CV bagus itu em, harus bagus, yes, supaya untuk meningkatkan kita dipanggil pertama kali orang lihat. Tapi itu nggak cukup, itu kenapa rangkaian dari sesi kita itu termasuk nanti akan ada interview juga. Tapi yang pengen saya tekankan di sini adalah kita tahu bahwa CV bagus belum tentu orangnya bagus, CV jelek belum tentu orangnya jelek. Tapi zaman sekarang dan teman-teman juga sudah membuktikan kalau CV-nya bagus itu pasti akan lebih dilihat. Jadi CV kita harus bagus, ya. CV kita harus bagus itu step pertama lah. Step pertama dulu CV-nya harus bagus dulu. Masalah kita bisa apa enggak, masalah kita capable atau tidak itu nanti akan dinilai sama HRD langsung ya pada saat interview dan lain sebagainya. Mungkin pada saat kerja juga. Tapi memang CV kita itu harus bagus karena sampai saat ini di Indonesia HRD itu melihatnya CV teman-teman. Dan teman-teman juga juga udah tadi beberapa sudah ngasih komentar juga ya bahwa CV yang di kiri itu lebih bagus. Dan padahal kita nggak tahu nih sebenarnya si CV si siapa Linda ya dibandingkan sama yang si Mbak satu ini tuh bagusan mana kita nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu orangnya gitu. Tapi by nature secara insting kita pasti lebih tertarik sama CV yang ini karena dia lebih lengkap informasinya gitu. Nah ini harusnya lebih terstruktur orangnya, harusnya harusnya lebih lebih eh, tahu tentang administratif, harusnya lebih ini dan lebih itu harusnya gitu. Meskipun kenyataannya kita belum tahu gitu. Oh, berarti Kak, izin nanya bentar. Monggo, monggo, monggo. Berarti kalau penilaian CV itu subjektif berarti Kak? Penilaian CV itu subjektif. Iya, pasti. Subjektif dari HRD-nya kan maksudnya ya. Iya, CV itu penilaiannya seperti itu gitu. Dan utamanya yang pengen saya lakukan di sini adalah teman-teman CV-nya bagus dulu semuanya. Supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang lebih. Karena itu pedang pertama teman-teman untuk mencari kerja.
di luar konteks bahwa aslinya bagus dan cocok atau enggak ya, itu another thing lah. Tapi yang jelas kita harus bisa menjual diri kita dulu di CV bahwa kita orang bagus, kita orang yang cocok sama apa yang Bapak cari, Ibu cari, itu first objektif kita. After itu yes, kita apalagi nih kalau saya sebagai HRD ya, sering kok saya ngerekrut orang, wah CV-nya keren banget pas saya interview, kok kurang ya gitu. Ada juga orang yang CV-nya tulis tangan karena mungkin dia nggak bisa desain, tapi pas saya interview emang keren gitu, emang anak lapangan banget. Kalau kita ngomongin sales ya, kalau saya kan dulu ngerekrut sales. CV bagus tuh bukan bukan jaminan dia bagus, yes. Tapi CV bagus itu meningkatkan kemungkinan dipanggil itu yes, gitu. Nah, objektif kita adalah yang penting kita dapat kesempatan lebih dulu. Makanya teman-teman di sini harapan saya sadar ya bahwa CV bagus bukan segalanya yang akan langsung mendapatkan oh pasti akan dapat kerja. No, karena akan ada proses interview. Tapi kalau CV teman-teman bagus, kesempatan teman-teman dipanggil pasti lebih tinggi gitu. Nah, ini pentingnya ya karena CV bagus itu bukan hanya sekedar desainnya tadi, tapi yang pertama adalah HRD atau perusahaan akan lebih bisa mengenali potensinya teman-teman. Itu yang pertama. Kalau teman-teman tadi lihat dari contoh CV yang tadi nggak bagus ya, itu saya nggak tahu potensi orangnya apa, karena dia cuma nulis kayak gini teman-teman. Tuh. Di PT Kamtek sejak segini sampai segini gitu. Ngapain? Sena ini ngapain selama itu? Itu sama sekali nggak ketahuan gitu. Sedangkan kalau Lisda, punya Linda, Lisda itu kita tahu bahwa oh dia pernah kerjanya ini nih di ada pernah training di sini, pernah kuliah di sini, terus dia punya award ini dan itu gitu kan. Meskipun pengalamannya nggak ada, tapi oh aku tahu lah beberapa. Oh dia aktif ya lumayan untuk ikutin training, ada 3 training yang dia ikutin gitu. Jadi potensi-potensi dan pengalaman-pengalaman tuh bisa kita lihat di situ gitu kan. Nah, yang kedua adalah menunjukkan profesionalitas dan daya tarik bagi perusahaan pada saat teman-teman dan teman-teman juga udah membuktikan pada saat CV ada fotonya, lebih terstruktur, itu lebih menarik, kan? Dan yang ketiga adalah menjelaskan informasi teman-teman secara singkat. Jadi ini yang tadi saya sampaikan tekankan pertama, saya ngomong ini karena saya mau manage ekspektasi teman-teman. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ya CV gue udah bagus kok yang nggak dipanggil-panggil kerja gitu. Karena itu nggak bukan satu-satunya toh gue dipanggil kerja tapi nggak lolos-lolos, CV gue padahal bagus banget loh. Nah, beda hal karena CV itu em, menunjukkan dan menjual diri teman-teman, yes, tapi pada saat udah sampai ke proses interview itu akan beda lagi gitu. Makanya kenapa nanti rangkaiannya sampai akhir teman-teman harus ikut karena kita akan ada interview juga nanti di akhir. Nah, sebelum rekruter memanggil teman-teman untuk interview, mereka akan melihat CV terlebih dahulu karena ini adalah hal pertama yang menentukan keberhasilan dapat pekerjaan. Jadi step pertama, bukan step satu-satunya. Step pertama akan tetap dilihat CV dulu. Makanya saya tekankan ke teman-teman yang masih merasa CV-nya itu baik-baik saja tapi nggak dapat panggilan-panggilan kerja, itu berarti nggak baik-baik saja. CV teman-teman itu kalau baik-baik saja, pasti panggilan kerjanya lumayan banyak gitu. Meskipun tidak menjadi faktor satu-satunya, teman-teman akan dipanggil kerja ya CV itu ya kembali lagi. Nah, oke, ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita lanjut? Sekarang saya mau eh, ngelihat dari sudut pandang HRD nih teman-teman. Kenapa kok CV ya teman-teman itu harus sebagus itu? Itu sampai 3 ya. 3, 2, 1. Oke. Ada pertanyaan? Sekarang tolong dijawab. Berapa waktu seorang HRD ngelihat CV teman-teman? CV sama portofolio sebenarnya mirip sih. Kalau portofolio itu lebih lebih lengkap sama ininya. Kalau teman-teman desainer, 5 seconds, weh. Nah, ini saya jawab di 1 detik. 1 detik kecepatan ada 1 detik. Ini aku jawab pertanyaan yang di atas menarik nih. Beda CV sama porto. Kalau portofolio itu bisa ada lampirannya. Ada lampiran yang lumayan banyak ya. Contohnya seorang arsitek. Biasanya dia punya desain-desain arsitektur yang dia bikin. Nah itu masuknya lebih ke portofolio. Kalau CV itu lebih singkat daripada portofolio sih. Jadi portofolio itu kalau desainer pernah ngedesain apa saja, terus mungkin sales ada pelakat-pelakat sales atau pengalaman yang itu bisa dilampirkan juga.
Gitu kan. Intinya portofolio itu beyond CV ya, lebih lengkap biasanya portofolio. Kalau CV lebih ke singkatnya. Kalau CV sama resume mirip-mirip sih, CV sama resume. Nanti coba kita googling ya untuk perbedaan detailnya apa. Gitu. Nah ini saya lanjut ke sini dulu ya. Ini berapa detik? Ada 5, ada 1, ada 10. Nah ini kita lihat dari data dulu deh. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat satu lowongan pekerjaan, yang melamar di loker itu rata-rata 250 orang. Ya saya ulangin ya. Jadi kalau ada 2 loker, yang ngelamar 500 orang teman-teman. 3 loker 750 orang. Jadi satu loker rata-rata yang ngelamar 250 orang. Sehingga, dan dari situ tuh ada 4 sampai 6 yang dipanggil interview dan hanya 1 orang yang dapat pekerjaannya gitu ya. Nah, untuk bisa mengejar target seorang HRD itu kurang lebih 6 detik untuk bisa ngelihat sebuah CV. Karena targetnya lumayan nih. Kalau biasanya HRD itu megangnya bisa puluhan sampai ratusan lowongan gitu. Harus full filmnya bisa sebanyak itu. Makanya dia nggak boleh terlalu banyak membuang waktu di ngeliatin CV orang gitu. Saya pun kemarin baru ngepraktekin ya, saya nge-screening 260 CV itu setengah hari, 4 jam lah, 2, 3, 4 jam plus plus distraction yang lain ya. Jadi ya lumayan, saya lumayan udah gak sejago dulu. Tapi intinya tidak bisa lama-lama untuk melihat sebuah CV. Nah, oleh karena itu, ini kembali lagi saya tekankan bahwa CV teman-teman harus bagus banget gitu. Bisa tunjukkan nggak Pak perbedaan antara portofolio sama CV? Saya sulit memperbedakannya. Oh, nanti kita coba lihat di Google ya. Habis ini kita cari di Google. Portofolio itu apa, CV itu bagaimana gitu. Nanti ada contohnya harusnya. Nah, yang harus ada dalam CV, teman-teman ini ada contohnya. Tadi yang saya sampaikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. 3 yang atas itu wajib, 3 yang bawah itu tidak wajib. Ya, wajib ada ya. Kalau wajib punya, oke, mungkin beberapa orang belum punya, tapi harus ada. Jadi kalau kita pengen CV kita bagus, semuanya harus ada. Kalau belum ada, ya dicari gitu. Kalau contohnya aku nggak ada pengalaman, masih fresh graduate, ya cari. Pengalaman tuh nggak harus pengalaman kerja, bisa juga pengalaman organisasi gitu kan. Jadi harus ada. 1, 2, 3 itu yang paling penting, yang paling dilihat HRD pertama. 4, 5, 6 itu komplement tambahan aja. Tapi kalau 6-6-nya ada, itu akan jadi perfect banget. Nah, ini contoh template yang CV yang kita bikin di Lumina. Ada nama lengkap, kemudian boleh dikasih foto juga di sini nanti. Ada kontak, profil, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di sini. Kontak profil itu data diri ya. Nah, kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, ini yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah data diri. Data diri itu berisi 3 hal. Yang pertama adalah nama lengkapnya teman-teman. Yang kedua adalah kontaknya. Dan yang ketiga adalah profil singkatnya teman-teman. Nah, nama lengkap ini sesuai KTP, jangan nama panggung, jangan nama singkat, jangan nama-nama aneh-aneh. Biasanya kan ada aja di Lumina namanya yang aneh-aneh lah ya, bukan nama asli itu jangan. Kontaknya ini bisa berisikan email, nomor handphone teman-teman, alamat rumah, nomor telepon rumah kalau ada, sosial media juga kalau ada boleh di-share juga. Ini kontak ya. Untuk profil, nah profil ini tuh biasanya ada tentang saya gitu kan, tentang aku, tentang saya gitu gitu. Nah itu tuh isinya apa sih? Itu sorry. Untuk profil yang di bawah ini jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sama tentang saya. Tentang saya yang di bawah, sorry, beda-beda. Profil ini jenis kelamin sama tempat tanggal lahir boleh di-share di sini. Jadi pas profilnya teman-teman. Sama cerita singkat tentang diri teman-teman. Nah, untuk cerita singkat tentang saya ini, biasanya isinya adalah bidang apa yang teman-teman minati, plus bisa menceritakan pengalaman kerjanya secara singkat, gitu. Nah, nanti saya kasih contoh, cuman saya pengen teman-teman yang bikin contoh dong, pada saat teman-teman bikin profil yang tentang diri nih, tentang dirinya teman-teman, ada nggak yang mau ngasih contoh? Saya mau 2 sampai 3 orang, ayo.
kalimatnya. Nama saya siapa? Saya punya passion di bidang apa? Kemudian saya berpengalaman di mana gitu. Kasih contoh yang sudah pernah bikin bisa langsung dikopas ke situ. Yang belum pernah bikin diperhatikan. Ayo, sebenarnya tentang saya ini isinya apa sih? Gitu. Oke, ada satu dua contoh nih. Wih, mantap. Bahasa Inggris nih dari Mas Arya. Oh, itu linknya. Oke, coba sih kita baca ya. Contoh dari Mas Arya. Experience medical electrical engineering with a demonstrated history of working in the media industry. Currently want to switch career into web programmer, especially to front-end developer. Agile dengan HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Terus, by joining bootcamp, online course, webinar talks, join community, and self-learner. Enthusiastic in new technology, every day try to live in code and read documentation. Waduh, mantap. Tak komenin dikit ya. Kalau untuk LinkedIn oke, tapi kalau untuk di CV agak kepanjangan. Kayak manajer industri. Currently was switching career program. Ini langsung tak kasih komen nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sekalian sama-sama belajar ya. Ini buat Mas Arya dan teman-teman tolong diperhatikan juga. Ini kalimatnya Mas Arya adalah I experience mechanical electrical engineering with the most bla 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 bla. Currently want to switch career into web programmer, especially front-end developer. Agile to learn. Agile to learn ini bisa dieliminasi menurut saya. Untuk CV ya, kalau untuk LinkedIn that's fine. Untuk CV Agile to learn bla 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 ini kepanjangan. Untuk documentation, ada documentation. Terus paling ditambahin lama kerjanya. Jadi experience medical ethical experience-nya berapa lama? I have four years experience mungkin in medical electronic engineering with demonstrated history of working in the media industry. Ini boleh dikasih lamanya berapa. Terus currently want to switch career into web programmer, bla 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 bla. I'm an agile learner mungkin. Terus enthusiastic in new technology and every day want to bla 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 bla. Jadi passionate kita tentang apa? Terus kita pernah pengalaman di mana ya? Jadi contohnya kalau saya sendiri, saya adalah orang yang punya passion yang besar di people development. Saya punya pengalaman sekian tahun di mana dan sekian tahun di mana. Itu minimalnya seperti itu. Dan ini dari dua poin tadi, passion sama pengalamannya udah ada di sini. So that's good. Untuk passionnya kan pengen switch karir ke program front end developer dan pengalamannya ada di electrical engineering ya, with demonstrated history of working in media industry. Nah ini paling ditambahin berapa lamanya sih Mas Arya? Experience medical electrical engineering ini berapa tahun gitu kan? I have experience in medical electrical engineering for bla 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 berapa tahun gitu kan? Terus in perusahaan mana gitu kan boleh jelasin juga. Dan for now, I'm looking for new opportunity in web developer. I'm an agile learner and pursuing new technology and every day want to try. Nah, itu boleh. Nah, untuk HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya, itu nggak perlu didetailin terlalu panjang. Kak Yeremita Gea, sarjana komunikasi Universitas Andalas dengan IPK sekian-sekian, saat ini sedang magang di memiliki pengalaman menulis di media, mampu menghasilkan kesimpulan dan peristiwa kompleks, pengembangan pendataan di lapangan secara profesional. Oke. Berapa lamanya, again ya? Sarjana komunikasi saat ini sedang magang di sebagai konten SEO, content writer selama berapa lama? Udah di situ selama berapa lama? Gitu.
Ini lumayan useful juga sama buat HRD-nya. Terus passion-nya, pengalaman nulisnya juga di media, itu berapa media juga bisa ditulis. Memiliki pengalaman menulis di X media, 10 media mungkin. Mampu menerasikan operasional kompleks yang dipahami, terlalu detail. Kalau mau dieliminasi boleh, kalau ditaruh juga nggak apa-apa. Nah, mampu melaksanakan pendataan secara profesional dan nah, jadi ini ada beberapa poin yang sebenarnya menurut aku bisa ditaruh di pengalaman ya. Nanti nanti akan ada sesi. Jadi untuk yang di sini menurut aku cukup cukup menjelaskan secara singkat saja yang kaitannya sama passion kita apa. I have a passion di mana saya memiliki passion yang besar di bidang ini, saya mampu melakukan ini dan ini dan saya pernah berpengalaman di sini sekian lama gitu. Menurut aku itu udah cukup sih. Event sarjana komunikasi Universitas Andalas dengan IPK sekian ini bisa ditaruh aja di pengalaman di apa namanya pendidikan gitu. Itu LinkedIn. Oh iya. Saya adalah seorang teknolog pendidikan dengan pengalaman 2 tahun di bidang pendidikan. Dan pendidikan organisasi masuk cita alam. Grade-nya 2 tahun di bidang pendidikan. Gitu. Berpengetahuan dan tertarik pada pembelajaran kurikulum. That's fine. Nice, nice. Ya, masalahnya nih lumayan simple nih. Kayak gini aja nih. Karena gini teman-teman. Jangan sampai profil itu ngedistract dan memakan porsi yang terlalu besar dari sebuah CV gitu. CV kita itu bintang utamanya adalah pengalaman sebenarnya. Jadi pada saat teman-teman ini terlalu banyak, terlalu panjang, itu juga nggak bagus. Gitu ya. Dari Kak Isna ini, I am a student in Informatics Engineering Study program at Tok Sumawe State Polytechnic. Jadi sekarang masih student ya, oke. Experiences, I have an experience. Grammarnya hati-hati. As a full stack web developer, better inovasi. For how long? Jadi I have an experience as a full stack web developer in PT Nurul Fikri Cipta Inovasi for how long? Terus developing a project using oke. Oke, itu masih oke lah. It shows that I have important skills in position Google database di sana. It shows that I have important skills in positioning. Oke. I have a passion di mana? Nah, mungkin tambahin passionnya ya Kak Isna ini ya. I have a passion di mana nih? Punya passionate di mana? Aspirasinya mau jadi apa? Passion tuh lebih ke sana sih. Teman-teman ada aspirasi apa dan punya pengalaman di mana gitu. Kalau dari Mas Arya tadi kan punya aspirasi untuk switch karir kan. Untuk Kak Yeremia ini masuk banget sarjana komunikasi, jadi SEO writer, penulis. Jadi I have a big passion, a huge passion in writing gitu. Itu juga bisa. Saya punya passion yang sangat besar di penulisan gitu. Dan saya sedang mencari opportunity karena itu sebenarnya nyambung sama teman-teman ngelamar ke posisi apa ya. Pada saat teman-teman di profilnya bilang bahwa saya mau switch karir ke mana dan lamarannya pun juga akan ke sana kan. Contoh saya juga punya passion yang besar di people development dan saya ngelamar ke tempat Bapak di bagian itu juga. Saya punya pengalaman dan passion yang besar di writing, makanya kenapa saya ngelamar di bagian content writing gitu. Dan ya, kembali lagi tujuan utama dari profil tentang saya ini yang di bagian profil itu adalah untuk menambah eh, untuk memberikan gambaran secara umum bahwa kita memang cocok sama posisi yang mau kita lamar gitu. Dari Mas Muhammad Fegiawan. Satu lagi ya, saya adalah seorang yang antusias dan bermotivasi tinggi dengan kemampuan kepemimpinan inovatif dan mencari tantangan baru. Berpengalaman kurang lebih selama 13 tahun dalam berbagai organisasi kampus dan beberapa pengalaman proyek dosen di bidang electrical. Saya mencari peluang sebagai engineer untuk berkontribusi secara dengan kemampuan saya. Desain enough. Fergiawan Saputra. Ya, 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 ya. Oke. Oke, oke. Sip. Yang lain nanti boleh ini ya. Saya nih senang review-review ini. Yang belum bikin profil, kalian punya PR untuk bikin kalimat profilnya teman-teman.
Monggo langsung di itu aja dari yang tadi dicatat sama teman-teman, ditulis sama teman-teman. Em, intinya tadi yang dua hal tuh, oke, tujuan utamanya adalah memberikan gambaran singkat teman-teman tentang teman-teman itu orang yang seperti apa. Isinya itu adalah teman-teman punya aspirasi apa, punya passion di mana. Jadi I have a huge passion in mana, saya punya pengalaman yang cukup banyak di sini. Itu kenapa saya merasa cocok di posisi ini. Saya terbuka untuk tantangan baru dan saya eh, suka dengan, nah, ini bisa disampaikan juga kayak saya juga punya passion di bidang mungkin teman-teman ngelamar ke NGO gitu ya, ngelamar ke 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 perusahaan-perusahaan yang non profit gitu kan, atau perusahaan-perusahaan yang sosial enterprise enterprise gitu kan. Nah, itu juga bisa disampaikan. Jadi di profil ini harapan harapan saya jangan panjang-panjang, saran saya jangan panjang-panjang dan bisa mengcapture, bisa menekankan poin-poin penting yang bisa menarik buat seorang Fitria Nur Afifah. Untuk yang mungkin belum punya pengalaman yang perlu dicantumkan pada ceritanya singkatnya apa Kak? Nah, ini dari contoh dari Mas Muhammad Fergiawan bagus banget nih. Saya seorang yang antusias dan bermotivasi tinggi dengan kemampuan kepemimpinan inovatif dan mencari tantangan baru. Berpengalaman 3 tahun dalam berbagai organisasi kampus. Jadi dan di sini kan teasernya ya. Saya punya pengalaman 3 tahun lebih di berbagai organisasi di kampus. Organisasinya apa? Nah, nanti dijelaskan di detail pengalaman organisasi. Gitu. Nah, Kak Nur Fitria kalau belum punya pengalaman gimana? Cari pengalaman, tidak harus kerja, bisa pengalaman magang, bisa pengalaman organisasi, bisa pengalaman yang lain-lain gitu ya. Jadi pengalaman freelance, mungkin internship, PKL, itu juga bisa disampaikan. Jadi kalau teman-teman di sini nulis, aku nggak punya pengalaman yang gimana-gimana nih gitu. Harapan saya dicari dulu. Nah, sampai belum nemu, mungkin di situ kamu bisa nyeritain fully tentang passionnya apa, aspirasinya apa, terus kemudian ya kenapa mau join di perusahaan itu juga mungkin bisa ditambahkan juga ya. Intinya jangan terlalu panjang juga. Jadi kayak, oh ya saya punya, saya apa namanya, lulusan dari sastra contohnya. Kemudian saya punya passion yang besar di penulisan dan saya ya oke belum punya pengalaman di penulisan tapi kayak bisa disampaikan dan saya tertarik untuk ikut mengembangkan di perusahaan Bapak yang mungkin di perusahaan itu tuh mereka fokusnya kemana gitu. Itu bisa disinggung-singgung juga di situ. Gitu. Oke, coba dibikin dulu aja. Nanti kalau sudah selesai besok sebelum sesi nanti kita bisa review bareng-bareng. Dan review bukan saya, nanti teman-teman bisa bantu review juga. Karena saya pengen banget teman-teman jadi di akhir sesi nanti bisa nge-review CV satu sama lain. Jadi jangan cuma saya ke teman-teman, harapan saya teman-teman juga bisa saling review dengan clue-clue yang saya kasih throughout this slide lah ya. Karena nggak sesusah itu kok teman-teman untuk bisa melihat HRD itu sudut pandangnya seperti apa. Oke, tadi profile ya, jangan panjang-panjang di profile. Seperti contoh yang Mas Muhammad Fergiawan, tadi nama siapa? Aku agak susah mengingat nama, mohon maaf. Mas Muhammad Fergiawan Saputra. Nah, itu dikasih teaser ya, saya punya pengalaman 3 tahun plus di berbagai macam organisasi. Nah, dan berbagai macam organisasi, mungkin dari Mas Arya tadi juga bilang kalau pernah kerja di industri yang itu. Nah, itu tuh nggak usah didetailin di situ, tapi bisa ditumpahkan ke pengalaman secara detailnya, gitu ya. Nah, pengalaman teman-teman itu ada dua macam, pengalaman organisasi dan pengalaman kerja. Jadi kalau teman-teman ada yang ngeluh, aku belum pernah pengalaman kerja nih, bingung shiftnya mau diisi apa, dan diisi pengalaman organisasi. Ya, nah untuk penulisannya, penulisan pengalaman, baik pengalaman kerja maupun pengalaman organisasi, ini harus konsisten. Nah, konsistensinya itu adalah 4 poin di bawah tadi. Ada nama, ada jabatan, ada nama perusahaan, ada periode kerja, ada juga deskripsi pekerjaan. Ya, jadi harus ada 4 ini, baik itu pengalaman kerja maupun pengalaman organisasi. Oke, ya, dipahami ya. Nah,
Terus ada tips juga teman-teman di bawah, sampaikan pengalaman tuh dari yang terkini dulu, baru yang paling lama. Kalau pengalaman teman-teman udah 5 gitu, apa 10 gitu ya, itu bisa diurutkan dari yang paling relevan dan paling baru. Jadi jangan yang pengalaman paling lama, paling nggak relevan, malah yang paling atas. Yang nggak bagus. Oke. Nah, oke. Yuk, tulis satu contoh pengalaman kerja dan organisasi teman-teman. Atau ya, boleh satu, boleh pengalaman kerja, boleh pengalaman organisasi. Di chat boleh. Di chat aja, jangan jangan ngomong karena aku pengen lihat formatnya. Dan pastikan ada 4 elemen tadi. Nama, nama jabatan, nama perusahaan, lama kerja, dan deskripsi pekerjaannya. Ya, ini aku pengen sesi ini banyak prakteknya nih. Kalau nggak praktek-praktek, teman-teman nggak akan bisa. Yakin saya. Ayo, dipraktekin, ditulis. Salah nggak apa-apa, nanti kita review bersama. Tulis di chat boleh, ditulis di note sendiri juga boleh, nanti buat di review. Tapi kalau ditulis di chat, kita bisa nge-review bareng-bareng. Oh, monggo. Sambil saya cari, tadi ada yang nanya bedanya portofolio sama CV. Contohnya gimana ya? Portofolio. Udah ada belum? Yuk, tulis pengalamannya satu aja. Pengalaman kerja boleh, pengalaman organisasi boleh. Tapi ingat tadi ada 4 elemen yang harus ada. Coba tulis satu ya, contoh ya. Nah, sip. Thank you. Kak Yeremita. Iya. Magang di PT Nyala Fajar Indonesia periode 15 September 2021 sampai dengan 15 November sebagai konten kreator dengan tanggung jawab menulis artikel. Oke. Isinya oke, lengkap, tapi positioningnya hati-hati ya. Penempatannya. Nanti nanti di next slide aku punya contoh. Tapi untuk isi oke lah. Jadi magang, magang itu internship ya. Posisi magangnya ada nggak, Kak? Nggak ada. Oke. Nice, nice. Nah, ada beberapa contoh nih. Nanti kita coba lihat ya posisi magangnya. Berarti kalau nggak ada posisi ya sebagai apa, kayak kan ada beberapa ya kayak software intern, data data analis intern, atau mungkin sosial media intern gitu kan. Kalau cuma magang secara umum internship dan nggak apa-apa. Magang. Nama perusahaannya PT Garuda Nyala Indonesia. Waktunya adalah 15 September 2021 sampai 15 November. Terus tanggung jawabnya adalah content writer. Nah, oke. Tanggung jawab deskripsi pekerjaannya ini masih bisa diimprove nih. Jadi jangan sebagai content writer dengan tanggung jawab merilis artikel dan lain sebagainya. Nanti nanti kita lihat ya. Nanti ada beberapa beberapa contoh. Harapan saya di bawah ada contoh yang benar. Tapi untuk contoh seperti ini masih harus bisa diimprove lagi nih. Sebagai content writer dengan tanggung jawab merilis artikel di website Good News from Indonesia. Ini could be better harusnya. Tapi nanti akan ada contohnya. Dari Mas Raihan, desainer grafis. Oke, perusahaannya Gerakan Indonesia Mengajar. Magang. Hmm, magang. Desainer grafis sama magang ini disatuin aja, Mas. Magang desainer grafis. Di mana di Gerakan Indonesia Mengajar. Ya kan? Dari kapan? Juli sampai Oktober 2022. Indonesia Hibrida ini maksudnya apa? Saya nggak tahu.
berposisi sebagai desainer grafis, mengerjakan desain visual konten kampanye, bla bla bla. Nah, oke. Di notes teman-teman ya, deskripsi pekerjaan itu jangan terlalu deskriptif. Ya, ini bagus. 70% masih oke lah. Tapi kalau ini lebih dirapikan lagi, Mas Raihan, ini bisa lebih bagus lagi. Nanti kita kasih contohnya setelah ini ya. Dari Fitria Nur Afifah, saya pernah mengikuti komunikasi. Oh, no, 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 jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Pengalaman kerja jangan kayak gini. Saya pernah mengikuti komunitas studi ekonomi Islam selama setahun dengan posisinya apa, di mana, berapa lama, dan ngapain. Ya, formatnya seperti itu, Kak. Kalau deskriptif kayak gini, HRD nggak akan tertarik bacanya sih. Ya, coba Kak Nur Fitria ditulis lagi deh. Wah, ini ada poin-poinnya nih, mantap nih. Dari Mas Fergiawan. PT Bumi Sentosa Mataram, teknisi, oke, magang. Jadi nama perusahaannya ada, PT Bumi Sentosa. Sebagai teknisi, oke. Dari Agustus sampai Oktober 2020, oke. Melakukan pemeliharaan rutin panel. Nah, ini contoh yang bagus, teman-teman. Dari Mas Muhammad Fergiawan. Poin pertama, melakukan pemeliharaan rutin panel hubungan bagi tegangan rendah di seluruh kota Mataram dan sekitarnya setiap hari sesuai jadwal. Nah, setiap hari sesuai jadwal PLN ini bisa dihilangin. Dalam satu hari dilakukan pengecekan 4 garis dimulai dari bla 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 bla, bawah ini nggak usah. Kepanjangan. Ini bagus tapi kepanjangan. Nih, dalam satu hari dilakukan sampai ke bawah itu nggak usah. Itu bahan interview loh, bukan bahan di CV. Jadi Mas Muhammad Fergiawan berhenti di melakukan pemeliharaan sampai jadwal yang diberikan oleh PLN. Melakukan pemeliharaan rutin panel hubung bagi tegangan rendah PHBTR di seluruh kota Mataram, M-nya gede, dan sekitarnya setiap hari sesuai jadwal yang diberikan oleh PLN. Titik. Ya. Jadi yang dalam satu hari dilakukan bla 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 sampai bawah itu nggak usah. Itu pas interview aja dijelasin. Mengukur mengukur tahanan pertanahan di setiap gardu distribusi menggunakan earth tester. Nah, itu adalah deskripsi pekerjaan yang kedua. Ini contoh yang bagus, teman-teman. Tolong dicek di chat. Punya Mas Muhammad Fergiawan itu contoh yang bagus. Perusahaannya ada namanya, posisinya sebagai apa ada, berapa lama ada, dan deskripsi pekerjaannya bentuknya poin-poin dan kata kerja. Ya, jangan terlalu deskriptif. Contoh nih, punya Kak Fitria ya, contohnya ya, ini kan terlalu deskriptif. Saya pernah mengikuti komunitas studi ekonomi Islam selama gitu. Itu deskriptif. Mending kata kerja yang memang kata kerja gitu. Contohnya apa? Menulis sekian, mengecek apa, menginput apa gitu. Jadi jadi deskripsi pekerjaan itu poin-poin dan isinya seperti itu. Oke, dari Buana Salsa. Kak Buana Salsa, PT Maximal Daya Indonesia, oke. Berapa lama dan posisinya juga ada part time admin accounting. eh Mbak ini mau pakai bahasa apa nih? Desember Februari bahasa Indonesia, tapi deskripsinya bahasa Inggris. Ya, harus konsisten ya Kak Buana Salsa. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia, PT Maksimal dan Indonesia kan bahasa Indonesia. Oke, itu nama PT nggak usah di bahasa Inggris ini. Desember di sini kan bahasa Indonesia nih, DC harusnya kan Desember pakai C, Februari pakai Y ya, Februari bukan pakai I. Part time admin accounting, posisinya bahasa Inggris, di bawahnya bahasa Inggris. Other than that, oke sih. Completed filing petty cash petty cash document from April to December. Collect and sell invoice to be paid, confirm that. Nah, oke. Create a petty cash, print petty cash, assess accounting, make a letter, assess. Nah, oke. Ya. Contoh yang bagus juga dari Kak Buana Salsa seperti itu. Paling bahasanya dikonsistenin aja ya, mau pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris. Tapi ini belum 100% bagus loh. Aku masih lagi nunggu yang bagus banget nih. Work experience, mechanical, electrical, Kompas TV itu nama perusahaannya.
dari Februari 2019 sampai Juni 2020. Oke, maintenance AC bla 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 bla, support support TV studio system ini poin kedua atau bukan? Jangan lupa dikasih poin. Strip Mas Arya kalau di itu memegang poin. Checking article oke, working with 10 people ini I'm not sure itu relevan ada di situ. Organizational experience, chairman, paguyuban, KSE UNJ. Lead sekian member to carry out work program, preside over board meetings, oke, representing the organization to attend particular event, oke, oke, 80-90% masih oke lah, tapi belum 100% teman-teman. Nah, ada yang mau tahu nggak kalau 100% kayak gimana? Nih, jadi teman-teman, sebuah pengalaman kerja itu adalah ajang buat teman-teman jualan. Ini benar-benar harus jualannya di sini. Yang dijual itu apa? Bagi seorang user dan HRD itu adalah deskripsinya, teman-teman. Deskripsi itu adalah ajang teman-teman benar-benar jualan. Bukan di profil yang tentang saya tadi, tapi di sini, di poin ini. Kebayang nggak? Kalau kalian sebagai user, kalian nyari karyawan nih. Gue butuh karyawan, seorang admin yang bisa nginput 2000 data per hari. Nah, kalau ada orang yang ngeklaim itu, setiap hari saya melakukan input 2000 data. Ada kata-kata, ada kalimat itunya, ada kalimat 2000 datanya, ada kata-kata 2000-nya. Ada angka target yang ditaruh di situ, itu akan jauh lebih menarik. Ya, jadi ini contoh ya, staff packing PT Hijau Muda, namanya berapa? Januari 2018 sampai 2021. Eh, kerjanya apa? Melakukan pengemasan 3000 sampai 4000 barang setiap harinya. Ini orang nggak usah ngaku dia pekerja keras, kita udah tahu bahwa dia pekerja keras gitu loh. Tiap hari loh 3000 4000 barang loh. Nge-packing loh, gila. Memastikan 3000 4000 barang masuk ke dalam data tiap hari, input data tiap hari 3000 4000 barang. Berarti dia nge-pack sama ngadminnya bagus banget nih gitu. Ini contoh ya. I'm not sure ada orang yang bisa sejago ini ya. 3000 4000 barang nge-pack terus masukin nge-pack input gitu. Mungkin dilakukan oleh dua orang gitu. Nah, tapi intinya tadi dari contoh teman-teman eh, poinnya adalah harus ada namanya, nama staff posisinya apa, perusahaannya, lama kerjanya, dan deskripsi pekerjaannya. Spesifik untuk deskripsi pekerjaan, bentuknya poin-poin, maksimal 5 poin, kata kerja di setiap poinnya, dan ada targetnya, dan ada pencapaiannya, dan ada angkanya. Itu akan lebih menarik. Ini aku coba eh, robot ya, robot tuh kali ya, 1000, 3000, 4000 itu. Nih contoh nih, aku ngambil contoh dari Mas Muhammad Fergiawan tadi mana? Nah, PT Bumi Sentosa, teknisi magang, melakukan pemeliharaan rutin panel hubung bagi tegangan rendah BHBTR di seluruh kota Mataram dan sekitarnya setiap hari sesuai jadwal bukan PLN. Nah, setiap hari ini rata-rata berapa bisa ditaruh? Jadi kurang lebih mungkin pemeliharaan rutin 10 sampai 20 panel hubung kali. Jadi melakukan pemeliharaan rutin sekian puluh panel hubung ya. Kebayang nggak Mas Muhammad Fergiawan dan teman-teman yang lain? Lihat contohnya Mas Muhammad Fergiawan di chat. Di sini di poin pertama, melakukan pemeliharaan rutin panel hubung bagi tegangan rendah dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa diselipin angka sebenarnya. Melakukan pemeliharaan rutin X panel hubung bagi tegangan rendah. X-nya ini berapa? Coba ambil rata-rata setiap hari berapa. Karena X-nya ini yang pada akhirnya membuat HRD jadi tertarik. Karena HRD sama user itu tahu dia butuhnya. Katakanlah dia butuh posisi yang sama nih buat Mas Muhammad Fergiawan. Aku juga butuh nih teknisi-teknisi buat memasang panel, buat pemeliharaan rutin panel. Sehari harus bisa 20 titik gitu. Nah, kalau di sini Mas Muhammad Fergiawan bisa menyatakan itu, melakukan pemeliharaan rutin 20 sampai 25 panel hubung bagi tegangan rendah bla 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 setiap harinya. Pasti seorang rekruter dan user akan ngeliatnya, wah cocok nih orang gitu. Minimal dari CV-nya dia ngakunya gitu ya. Entah aslinya bagaimana kita belum tahu.
Yang kedua, mengukur, yang ini poin kedua dari Mas Muhammad Fergiawan, yang di bawah teman-teman bisa cek di chat, mengukur tahanan pertanahan di setiap gardu distribusi menggunakan earth tester. Nah, berapa jumlahnya? Mengukur pertanahan di 10 gardu mungkin, 20 gardu, setiap ini tuh berapa? Berapa gardu? Dan dilakukannya berapa lama? Jadi contoh nih, contoh yang lebih menarik ya, mengukur tahanan pertanahan 20 gardu distribusi menggunakan earth tester setiap harinya. Atau mau dibikin bulanan, setiap bulannya berapa? Itu juga bisa. Tapi intinya ada angka target dan ada angka waktu. Di situ akan membuat deskripsi pekerjaan kita menjadi lebih menarik. Kalau kalau ada ini ya, kalau ada potensi diisi angkanya ya. Kayak contoh dari Kak Buana Salsa, sebagai admin accounting part-time, completed filling petty cash dokumen from April to December, berapa petty cash yang di handle? Completed filling 100 petty cash dokumen, 1,000 atau berapa? Collect and sort invoice to be paid, berapa invoice yang di collect? Collect 1,000, collect and sort 1,000 invoice. Ya, kebayang ya Kak Buana Salsa. Nih teman-teman kalau mau nyimak juga di contoh di chat ada Buana Salsa, PT Maxima Daya Indonesia. Nah, itu poin-poin ini bisa dikasih angka semua nih. Confirm debt that have been paid on the SOMAX system. Berapa? Yang debt-nya berapa? Confirm 10 debts, 20 every day. Gitu. Ya, kebayang ya. Make a letter of counterblame guarantee. Berapa letter setiap harinya? Wah, ini potensi dikasih angkanya gede banget nih. Punya Pak Buana Salsa nih. Punya Mas Arya nih. Maintenance of bla bla bla, generator and lighting, support TV, sistem audio. Oke, menarik. Cek electrical building system. Ceknya berapa electrical building system? Checking 10 electrical building system. Pokoknya kalau ada potensi dikasih angka. Poinnya itu. Oke. Saya ada pertanyaan nih. Oh iya Mas, tanya. Kalau bekerja bersama sekian orang itu kurang relevan. Em, Menurut aku kurang relevan di CV, tapi relevan di interview. Ini pribadi aku ya. Kayak em, kalau di CV itu lebih fokus ke diri kita kan, bahwa oh saya mengerjakan itu bersama tim boleh mungkin di-mention ya. Tapi kalau bekerja sama dengan 10 orang itu bukan satu poin sendiri, tapi bisa dimasukkan ke dalam poin di atasnya. Contohnya tadi kan punya Mas Muhammad Dargian tadi eh, ngecek ngecek apa namanya? Beberapa sites gitu kan mungkin nggak sendiri ya, itu bisa di-mention di itunya. Jadi bersama dengan 2 orang mengecek ini setiap hari gitu. Jadi relevansinya tidak menjadi nggak relevan pada saat ditaruh sendiri gitu. Bekerja sama dengan 10 orang. Ngapain bekerja sama, apa yang dikerjain gitu. Jadi bekerja sama dengan 10 orang itu di bagian apanya itu bisa ditaruh di sekalian di deskripsi di atasnya aja sih. Karena saya pernah lihat satu TV YouTube HRD, channel ya YouTube HRD, kata kata itu bisa merefleksikan kita bisa bekerja sama dengan orang lain atau memang beda. Oh iya beda beda. Gini, saya nggak bilang itu nggak harus ditaruh ya. Em, Kalau itu berdiri sendiri malah jadi aneh. Jadi contohnya mending kalau contohnya punyanya Mas Arya nih eh maintenance of AC, FCU, UPS, generator and lighting with team maybe bersama dengan tim. Jadi melakukan maintenance ini sekian banyak gedung bersama dengan 10 orang gitu. Jadi atau maintenance 20 gedung bersama 10 orang. Jadi dari satu kalimat. Kebayang nggak? Bukan maintenance 10 gedung, maintenance itu, terus bekerja sama dengan 10 orang gitu. Jadi bekerja sama jadi 10 orang itu bukan poin sendiri tapi dimasukkan ke dalam yang di atas gitu. Menurut aku agree yes, itu akan menunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama dengan orang lain, tapi tidak yang jadi kalimat yang berdiri sendiri menurut saya.
Gitu, cukup jelas ya. Nah, menarik nih. Itu untuk pengalaman teman-teman. Again, pengalaman ini ada dua. Pengalaman organisasi ada, pengalaman kerja ada. Jadi pengalaman organisasi pun juga boleh diisi. Contoh, sekretaris organisasi siswa intrasekolah SMA negeri bla 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 bla. Dari kapan sampai kapan. Sebagai sekretaris ngapain? Mencatat kebutuhan rapat, mungkin menyiapkan kebutuhan rapat, 10 rapat setiap bulan, terus melakukan membuat surat untuk membuat event mungkin, atau bla 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 apa, macam-macam lah ya. Bendahara, memastikan flow cash flow-nya seperti apa, berapa juta selama periode kalian bekerja, terus melakukan penarikan dana atau pengumpulan dana, melaporkan pengeluaran pemasukan setiap meeting dan lain sebagainya kan bisa ya. Organisasi kan seperti itu kan. Dan itu bisa banget dijual teman-teman. Seperti yang kemarin saya sampaikan, saya sendiri pun dapat anak sastra Inggris dapat kesempatan kerja sebagai HRD karena pengalaman saya di organisasi, bukan karena pengalaman kerja saya atau jurusan saya gitu. Jadi pengalaman organisasi pun juga boleh diisi di situ. Oke ya, sip. Ada yang mau nanya? Jadi kita udah 2 poin. Yang pertama profil, yang kedua adalah pengalaman. Tadi Muhammad Gagas, Mas Muhammad Gagas, Kak, kalau pengalaman kita nih sebagai housekeeping, tetapi pernah disuruh-suruh untuk jadi admin pengarsipan tuh gimana masukin CV-nya ya? Soalnya pengalaman saya ada yang seperti itu. Housekeeping, tapi ada arsip. Masih nyambung sih, housekeeping kan ngeberes-beresin arsip gitu ya. Em, ini tak jawabnya gini deh. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini housekeeping, perusahaannya apa, dari kapan sampai kapan. Nah, itu bisa ditaruh di sini juga. Jadi contohnya, oh, housekeeping di gedung asuransi. Jadi dimasukkan aja tugas yang paling utamanya di atas, membersihkan gedung sekian lantai setiap harinya. Mungkin, aduh, ini housekeeping ini termasuk bagian ini nggak sih? Cleaning-cleaning. Karena istilah housekeeping itu kalau di eh, internal perusahaan saya beda lagi. Housekeeping. Oh iya betul. Ya, jadi kayak semacam office boy gitu ya Mas ya. Nah, hampir sama kayak OB. Iya, iya, membersihkan gedung sekian 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 setiap harinya. Memastikan peralatan apa-apa sesuai itu. Eh, Terus kerjaan tambahannya adalah melakukan pengarsipan sekian arsip setiap hari gitu atau setiap periode tertentu gitu. Atau menjadi admin tuh admin ngapain ya? Mungkin input data itu juga boleh. Masukin aja dan mungkin bisa menjadi bahan yang nanti unik juga buat HR ditanyain ya. Kalau memang itu yang dilakukan, ya itu datakan. Kalau itu yang memang dilakukan, masukin aja sih Mas. Meskipun namanya housekeeping ya. Dan nanti biar HR-nya yang nanya. Dan untuk menjelaskan terkait sama kenapa kok bisa sampai dari housekeeping ikut ngurusin administrasi dan macam-macam, itu nanti bisa dijelaskan pada saat interview. Pengalaman organisasi bagus, tapi udah terpantau lama tetap dicantumkan, Bang. Em, Menurut saya gini, pengalaman itu kan, katakanlah teman-teman di sini banyak ya. Pengalaman organisasi ada 4, pengalaman kerja ada 3, kan 7 tuh. Kalau 7 kita jajalin ke CV semua, mungkin kebanyakan, terlalu padat. Kalau ngerasanya ya, teman-teman ngerasanya terlalu padat, karena CV maksimal menurut saya 2 halaman. Kalau terlalu padat, masukkan yang relevan aja sama posisi yang dilamar. Contoh, saya sebagai admin, saya ngelamar di posisi admin. Di organisasi saya pernah jadi admin, bagian sesi admin tuh kebanyakan apa sih? Bendahara katakanlah, bendahara kan ada administratifnya di situ. Sekretaris bendahara masih ada lah. Tapi kalau humas gitu, ada pernah jadi bagian humas, pernah jadi bagian konsumsi, pernah jadi bagian apa yang nggak relevan sama posisi yang mau saya lamar, itu nggak usah dimasukin ke CV, nggak apa-apa sih. Gitu.
Jadi untuk Mas Faris Ihsan, pengalaman organisasinya ada, oke, banyak. Kalau udah lama itu bukan masalah lamanya atau tidaknya ya. Meskipun udah lama nih saya di organisasi udah tahun 10 tahun yang lalu gitu kan. Tapi kalau itu relevan buat yang mau kita lakukan, mau kita lamar, itu ditaruh aja sih. Ada organisasi yang baru nih, baru kemarin saya masih di Karang Taruna, masih megang, tapi nggak relevan sama yang saya lamar, nggak usah dicantumin. Gitu. Dari Kak Elsa, Kak kalau pengalaman nggak ada sertifikatnya atau surat pengalaman kerjanya, apa nggak apa-apa dimasukin ke CV? Nggak apa-apa sih. Kalau saya masukin ya, sambil untuk pengalaman kerja, sambil diminta paklaringnya ke perusahaan sebelumnya. Kalau resign baik-baik harusnya dikasih ya. Harusnya dikasih sih by default, tapi kalau nggak bisa minta menurut saya. Boleh kok. Jadi untuk pengalaman kerja boleh minta. Oh, pengalaman organisasi, I'm not sure. Nggak semuanya bisa ngeluarin itu ya, tanda bukti ya. Oh, pernah menjadi sekretaris di OSIS ini gitu. Saya malah nggak pernah ngeliat tuh kayaknya ada surat gitu. Tapi kalau pengalaman kerja, silahkan dimasukkan kalau itu memang benar. Sambil secara paralel, Kak Elsa minta sama perusahaannya buat mengeluarkan surat pengalaman kerjanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kalau nggak habis hari ini nggak apa-apa. Besok kita lanjutkan. Plus nanti ada tambahan dari slide selanjutnya ya. Dari apa namanya materi tentang CV juga. Karena 2 hari ini tentang CV. Mau tanya dari Mas Muhammad Gagas. Ini kan saya pengalaman organisasi banyak banget. Tapi beda dengan bidang lulusan kuliah saya. Nggak apa-apa sih. Itu beda, nggak apa-apa. Yang harus sama itu sama dengan yang mau kita lamar ya. Jadi oke kita lulusan sastra gitu mau ngelamar sebagai HR gitu kan kayak pengalaman saya yang saya tekankan pengalaman organisasi saya sebagai staf kaderisasi gitu meskipun saya lulusannya bukan psikologi komunikasi gitu ya dan ya alhamdulillah dikasih kesempatan gitu jadi em, harus relevan dengan yang mau kita lamar kalau memang banyak banget ya sampai oh saya organisasi ikutnya 20 nih organisasi ya nggak usah 20 ini dijalin ke CV kebanyakan masukin yang paling relevan sama yang mau kita lamar aja. Jadi teman-teman boleh punya berbagai macam versi CV ya. Kadang-kadang Mas Gagas punya 3 versi, versi yang buat ngelamar sales, versi yang buat ngelamar admin, versi yang buat ngelamar gudang gitu. Itu boleh, ada 3. Oke, sambil kalau ada pertanyaan silahkan di drop. Saya lanjut dulu ya. Yang kedua terkait sama pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri teman-teman, itu ada 2. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Ya, jadi pendidikan formal itu adalah pendidikan yang kita alami di em, wajib belajar lah ya, wajib belajar 9 tahun. SMP, SD, SMA, kuliah, TK tuh nggak termasuk lah, nggak usah di itu. Tapi dia SD, SMP, SMA, kuliah itu adalah pendidikan yang formal. Pendidikan non formal itu ada kursus dan pelatihan. Jadi kalau teman-teman ikut kursus, ikut pelatihan, ikut bootcamp dan lain sebagainya, itu pendidikan non formal, ya. Jadi itu adalah macam-macam pendidikannya. Nah, untuk tipsnya 2. Yang pertama, pendidikan formal itu dicantumkan 2 pendidikan terakhir saja. Jadi kalau teman-teman HR itu nggak pengen tahu kalian di PAUD di mana gitu. Karena ada loh yang PAUD sini, SD sini, ayo aku nggak peduli kamu TK sama SD di mana gitu. Yang penting pendidikan terakhirnya kemana gitu. 2 maksimal. Jadi kalau 1 nggak apa-apa. Kalau 1 tok malah nggak apa-apa. Maksimal 2. Jadi kalau teman-teman terakhir katakanlah D3 gitu ya. Ya udah D3-nya aja. Yang SMA atau SMK nggak usah dimasukin. Atau D3 lanjut S1 ya udah S1-nya aja. D3-nya nggak usah gitu. Kecuali ada yang pengen ditunjukkan kayak wah aku pengen memperlihatkan bahwa aku major di dua 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 hal yang berbeda. D3-nya apa, S1-nya apa, beda. Nah, itu mungkin bisa ditaruh dua-duanya. Tapi jangan lebih dari 2 saran saya. Nah, pendidikan non formal pun juga cantumkan yang ada kaitannya dengan posisi yang dilamar ya teman-teman ya. Contohkan teman-teman ikut kursus, kursus masak, kursus jahit, kursus bootcamp mungkin data dan lain sebagainya. Itu kalau tidak relevan dengan yang dilamar nggak usah dimasukin juga. Karena teman-teman CV-nya terbatas. Again ya, tadi juga sudah saya mention, saya itu sebagai HRD maunya ngelihatnya CV ini 1 lembar. Pun lebih dari 1 lembar, 2 lembar lah. Nggak usah sampai 3-4 lembar gitu loh. Jadi 2 lembar itu cukup lah. Makanya kenapa yang dimasukkan ke dalam CV terkait sama pendidikan dan pengalaman tadi yang saya sebutkan sebelumnya
sebisa mungkin yang relevan dengan yang mau dilamar. Kalau nggak relevan, ya nggak usah dipaksain gitu. Oke Kak, siap. Mantap. Kalau ikut kelas prakerja itu berarti dimasukkan ke dalam pendidikan informal atau bagaimana? Ya, informal. Pendidikannya pendidikan informal ya, Mas Arya. Nah, prakerja itu dia tuh masuknya sertifikasi ya, sertifikat ya, kursus kan ya. Karena kan cuman eh, online 5 hari atau offline 3 hari gitu, kalau nggak salah. Gitu. Sip. Nah, contoh dong pendidikan formal atau informal ya. Teman-teman boleh ngasih contoh satu di antara ini. Kita kasih waktu 3 menit ya. Monggo, monggo. Ditulis pendidikan formalnya gimana, non formal gimana penulisannya menurut teman-teman. Nanti habis ini sama-sama kita lihat yang benar yang gimana. Jam PR tinggal 30%. Ya, yang tadi ngerasa belum praktek karena aku belum punya pengalaman. Nah, pendidikan harusnya punya ya. Coba ditulis, yuk. Nama-nama yang muncul itu aja nih. Yang lain mana nih? Ada 25 juta orang loh. 28 juta orang. Ayo, ayo. Salah nggak apa-apa. Kita kan belajar bareng-bareng. Nggak usah takut salah gitu ya. Lagian juga salah nggak saya omelin. Ayo, ayo. Wih, mantap. Universitas Negeri Gorontalo. September 2015 sampai Juni 2022. Wih, mantap. Program studinya fisika, sarjana sains, program peminatan elektronika dan komunikasi GPA 363. Wih, mantap. Technical Impact Digital. Oke, oh ini yang non 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 ini ya non formal ya. Ada Tech for Impact Digital Product Innovation and Coding Bootcamp dari tahun berapa sampai tahun dari kapan sampai kapan? Lama juga ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan ya. Terus Tech Web Developer. Hmm, ini kepanjangan nih kayaknya nih. Materi pembelajarannya kayaknya nggak usah deh, Mas. Jadi, Tech for Impact, full stack web developer, terus project practice-nya nggak usah. Jadi, materi pembelajaran sampai ke bawah itu nggak usah. Ya, jadi Tech for Impact, Digital Product Innovation and Coding Bootcamp, Agustus sampai Januari 2022, full stack materinya full stack web developer. That's it. Materi pembelajaran sama projectnya tuh nggak usah menurut saya. Ada yang mau contoh lagi? 3, 2, 1. Oke, lanjut dulu. Nah, contohnya gini aja teman-teman. Ini pendidikan formal ya. Nah, aku kasih contoh pendidikan yang formal. Jadi Diploma 3 Manajemen Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya 2014, IPK-nya berapa? SMK 1 Jatirasa Banten 2010 gitu. Ini tahun lulusnya ya, 2010 2014 gitu. Simple, simple banget pendidikan. Kalau teman-teman masih eh, dengan format yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi poin-poin yang ada itu harus dari universitas mana, dari sekolah mana, jurusan apa, nilainya. Kalau kalau universitas kan ada IPK ya. Kalau SMA mah nggak usah dikasih, karena nggak ada. Aku nggak yakin name itu masih relevan ya, karena masih gonta-ganti. Kalau kalau kuliah kan udah jelas ada IPK gitu. Jadi nama ini kalau kuliah ya, nama universitasnya apa, jurusannya apa, berapa lama, terus IPK-nya berapa. Simpel ya. Kalau SMK ya berarti SMK jurusan apa, terus di kota mana boleh, tahun berapa itu juga boleh. Make it simple karena em, kalau terkait dengan apa istilahnya
sebuah pendidikan itu bukan hal yang menjadi sesuatu yang dinilai terlalu panjang sama HRD. Yang menjadi mata utama dari HRD itu akan melihat pengalamannya. Jadi untuk pendidikan meskipun cuma sedikit gitu ya, simple gitu, itu nggak apa-apa. Karena HRD cuma pengen lihat kan biasanya kualifikasi juga minimal pendidikan SMA, minimal pendidikan D3. Nah pas ngeliat CV, pendidikannya apa nih? SMA udah masuk gitu. Nggak usah SMA-nya, SMA mana nih? Kalau SMA 1 boleh, SMA 3 enggak, gitu kan nggak kayak gitu kan. Yang penting SMA, oke. Jadi nggak usah terlalu overthinking untuk pendidikan. Nah, prestasi. Menarik nih. Untuk prestasi ada dua juga. Ada prestasi akademik sama non-akademik. Prestasi akademik itu berasal dari sekolah. Prestasi non-akademik itu adalah yang dari luar sekolah ya. Bisa dari ekstrakurikuler ataupun dari pekerjaan. Contoh prestasi non-akademik itu, kalau prestasi akademik kan contohnya menjadi juara satu Olimpiade Matematika. Menjadi juara satu ujian nasional. Jadi prestasi-prestasi yang ada sama akademik gitu. Non akademik itu mungkin juara lomba karate atau mungkin juara lomba desain robot gitu mungkin atau di pekerjaan menjadi sales of the year, menjadi admin terbaik 2020 gitu. Itu tuh again kalau punya banyak prestasi, utamakan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Untuk prestasi sendiri, nama prestasinya apa, institusinya apa, sama tahun berapa. Gitu. Ini ada pertanyaan. Di CV ditulis juga Mas poin pendidikan formal dan informalnya atau digabung di poin pendidikan. Coba kita lihat ini. Nah, aku nggak ada contoh CV-nya sih, tapi let's see di depan tadi ada contohnya nggak ya? Oh ini. Hmm, ada nggak pendidikan formal informal? Oh nggak ada. Ya, jadi pendidikan, oke. Em, istilahnya mungkin bukan pendidikan formal informal ya. Jadi ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pendidikan, pendidikan terakhir, terus di bawah mungkin kursus gitu, kursus atau bootcamp atau sertifikasi gitu. Jadi ada poin sendiri. Jadi bukan yang pendidikan formal, pendidikan informal, bebas sih sebenarnya. Pendidikan formal SMK mana gitu ya, SMA mana gitu. Pendidikan informal, kursus atau bootcamp apa gitu. Ya, jadi dipisah jawabannya. Tapi dikasih highlight yang berbeda. Kayak pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pendidikan terakhir atau mungkin pendidikan formal, terus di bawahnya pendidikan informal atau kursus langsung atau bootcamp gitu. Ya, thank you. Ada pertanyaan lagi. Oke, siap. Lanjut dulu ya. Tadi pendidikan formal, langsung deh nih contohnya nih teman-teman. Pendidikan formal informal, oh ini udah tadi ya pendidikannya. Prestasi, langsung aja. Nih, Best Sales of the Month, PT Laut Biru, April sekian-sekian. Juara Olimpiade Matematika. Ini yang formal yang mana, informal yang mana? Ada yang tahu nggak? Ya, Sales of the Month itu yang formal apa informal? Formal. Karena, karena apa? Karena di luar, ya Kak Yeremia ngejawab tapi nggak buka kamera, nggak buka mikrofon. Iya, betul, 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 betul. Yang atas itu karena di luar akademik ya. Jadi kenapa dibilangnya prestasi yang formal. Oke, selanjutnya adalah kompetensi. Semoga ini bisa ke cover semuanya ya. Nah, kompetensi itu teman-teman diisi dengan kelebihan dan keterampilan yang teman-teman miliki. Yang berkaitan dengan posisi yang dilamar ya, of course ya. Nah, tipsnya yang pertama berkaitan dengan profesi yang dilamar, dijelaskan dengan detail kemampuannya, hindari menggunakan ikon bintang dan poin dan bar dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kayak contohnya teman-teman
Nih saya sering banget ngeliat nih. Nih contoh kemampuan kompetensi. Nah ini yang salah ya. eh Excel bintang 5, bintang 4, bintang 3 gitu kan. Terus apa namanya? Desain bintang 10. Bintang 10 ini artinya apa gitu kan. Nah, kompetensi yang benar itu ditulis dengan detail sebenarnya teman-teman. Teman-teman itu kan kalau untuk ngomongin Excel berarti apa aja nih? Contohnya bisa VLOOKUP, bisa HLOOKUP, bisa pivot table, desain. Desain itu bisa apa? Mungkin bisa Adobe, aku nggak tahu bahasanya Adobe atau Adobe ya. Udah bisa Photoshop atau bisa yang lain gitu kan. Nah, itu bisa ditulis juga detailnya. Daripada teman-teman mengisi em, kemampuan teman-teman dengan bintang atau poin, titik poin 10 gitu ya. Atau bar kayak 10%, 20%, 30%, 100% gitu. Persen itu maksudnya apa? Nah, itu yang pada akhirnya harus diperhatikan juga karena itu eh, subjektif. Maksudnya gini teman-teman, sebisa mungkin kalau teman-teman bikin CV itu jangan pernah memberikan suatu hal yang subjektif. Dalam artian teman-teman menilai dari sudut pandang teman-teman. Yang Excel ini salah karena itu subjektif. Menurut saya bintang 4. Bintang 4 ini dari mana nih? Bintang 4 ini patokannya apa? Kalau TOEFL kan jelas ya, ada angkanya. Kalau Excel kan belum pernah ada standar angkanya kan. Nah, makanya kalau kita ngomongin kompetensi, jangan sampai Excelnya ini kompetensi apapun yang kita miliki ini kalau nggak ada standarnya kita akuin gitu bahwa oh Imam tuh komunikasinya 100%, administrasinya 35%, terus kreativitasnya 100%. Nah itu tuh angka-angka yang subjektif yang menurut kita sendiri. Gitu. Ya. Nah, yang terakhir dan keenam adalah bahasa. Ya teman-teman, semua bahasa yang dikuasai termasuk bahasa daerah itu harus diisi ya. Jadi semua harus dicantumkan. Pastikan memakai standar ukuran yang umum. Nah, ini ada 3 yang bisa teman-teman lihat. Ada pemula, menengah, mahir. Pemula, menengah, mahir ini cukup. Mungkin HRD kalau ngomongin Excel bintang 4 antara saya dengan HRD lain beda ya persepsinya. Tapi kalau untuk bahasa, insya Allah sama lah. Pemula, menengah, mahir itu tiga yang umum lah. Ada yang pemula itu berarti yang memang masih belajar, masih belum itu. Kalau menengah itu komunikasi udah bisa tapi belum jago banget. Kalau mahir itu udah jago banget. Gitu. Udah native speaker lah ya mungkin. Aktif pasif, kalau aktif itu bisa mendengar, memahami dan berbicara secara aktif. Kalau pasif itu bisa mendengar, memahami tapi tidak bisa berbicara menggunakan bahasa secara aktif gitu. Jadi itu bahasanya. Jadi kalau bahasa Inggris saya pasif, saya bisa ngetik nih bahasa Inggris, bisa ngomong lewat teks, bisa paham kalau ada orang ngomong. Tapi kalau saya ngomong, saya nggak jago, merangkai kalimatnya lama. Gitu. Itu kalau saya pasif berbahasa Inggris gitu. Nah, tertulis lisan juga bisa menjadi patokan juga dalam bahasa ya teman-teman ya. Kalau tertulis itu bisa memahami secara tertulis, kalau lisan itu berarti bisa memahami secara lisan. Kalau dua-duanya ya tertulis dan lisan gitu kan. Ya contoh bahasa Indonesia, saya mahir, aktif berbahasa Indonesia baik tertulis maupun lisan. Itu contohnya. Kalau bahasa Inggrisnya, oke, saya bahasa Inggrisnya masih menengah, saya pasif di berbahasa Inggrisnya, terus saya hanya bisa tertulis, lisannya saya nggak bisa. Jadi ngomongnya aku nggak bisa, tapi aku ngerti gitu. Terus bahasa Thailand mungkin, oh saya pemula, pasif, tertulisnya bisa, lisannya nggak bisa. Atau lisannya bisa, tapi nulisnya masih nggak ngerti aksaranya. Taunya cuma sawadikap, apa gimana bisanya gitu. Contoh, itu bisa dimasukkan juga. Nah, teman-teman, ini nggak usah dikasih contohnya, langsung aja. Nah, di sini ada Indonesia, mahir, bahasa Inggrisnya menengah, bahasa Sundanya mahir, contohnya ya. Menguasai bahasa secara aktif, lisan dan tertulis, menguasai bahasa secara pasif, tertulis doang. Bahasa Sunda menguasai bahasa secara aktif, lisan doang tapi. Saya nggak bisa nulisnya, aksara Sundanya nggak ngerti gitu. Tapi saya bisa secara aktif ngomong gitu. Oke, boleh di-capture juga ya. Jadi untuk penulisan bahasa sebisa mungkin seperti ini. Nah, oke, saya stop dulu deh. Panjang ya materinya, tapi harapan saya teman-teman bisa mengikuti semuanya. Em, Elemen-elemen tadi yang saya sampaikan, again, tidak harus semuanya ada dalam CV.
tapi ada 3 yang paling utama yang harus ada. Tadi apa aja yang paling utama harus ada? Masih ingat nggak teman-teman? Ayo open open mikrofon aja, ditulis boleh. Ya, data diri, pendidikan, pengalaman. Data diri, pendidikan, pengalaman. Ya, dari 3 hal tadi ya, yang paling harus ada dalam sebuah CV. Yang lain kayak contohnya keterampilan, bahasa, kemudian ada juga tadi prestasi, itu tidak wajib ada. Kalau ada menjadi nilai plus, kalau nggak ada pun nggak masalah. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Di 20 menit terakhir aku mau open discussion aja deh. Untuk materinya PDF-nya bisa di-share di grup ya, Mas Dery. Monggo nanti kalau ada yang mau baca-baca lagi materinya, boleh. Di sini teman-teman kalau mau bikin CV pakai desain nggak? Pakai Canva gitu? Atau gimana? Atau pakai PowerPoint? Apa Mas? Pakai Canva ya. Iya, Jadi Mas kan Surya ada sama. formatnya tuh. Ya, di Canva ada formatnya ya. Ini menarik nih Mas Ray. Template-nya LinkedIn juga bisa, Mas. Kenapa? Download dari LinkedIn bisa. Iya. Bisa. Jadi teman-teman tinggal ngangkapin profil di LinkedIn, kemudian di-download gitu bisa ya. Ini sih teman-teman, tadi poin-poin yang tadi saya sampaikan itu bisa diimplementasikan di semuanya ya. Mau pakai Canva, pakai let's open Canva. Di sini ada yang belum ngerti Canva nggak? Tim Canva, weh. Tim Canva, kelihatan kah? Tuh, aku nggak yakin udah login deh. Udah try. Oh, udah. Di sini kalau ini buat teman-teman yang udah pakai Canva, honestly aku nggak sejago kalian bikin-bikin Canva, jadi mohon jangan diketawain. Tapi buat yang belum-belum itu Canva, saya insya Allah lebih jago dari kalian. Nah, ini udah. Jadi silakan cari aja CV langsung kalau di Canva. Nah ini, nah langsung banyak lah. Teman-teman bisa pilih ada yang pakai foto atau tidak, monggo terserah. Terus, nah, ini bahasa Inggris ya. Oh bahasa Inggris. I'm not sure ini bisa di convert ke bahasa Indonesia ya formatnya. Tapi secara garis besar sama sih. Nah, pilih yang nih. Kalau teman-teman lihat semua profil, semua desainnya Canva itu pasti yang di highlight pengalaman, work experience, work experience, work experience kan paling banyak, paling gede, work experience, work experience lagi gitu. Ini menarik ini. Nah, diklik aja, terus sesuaikan dengan template ini. Udah deh, langsung tinggal diedit-edit. Namanya diganti nama kita, foto kita bisa dimasukkan, terus nah, summary ini tadi apa? Di siapa teman-teman? Udah kita bahas loh. Ayo, 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 ayo. Melek, melek jam gawat ini pada puasa ngantuk-ngantuk HP. Ini saya lagi bikin Canva yang tugas kemarin. Waduh, siap. Untuk CV ATS penggunaan. Oke, ini ada pertanyaan 2 nih. Aku coba jawab ya. Sambil teman-teman jawab ya yang di bawah ini. Untuk summary diisi apa nih? Tadi kan udah kita bahas. Summary itu isinya apa ya? Profil, Mas. Cuma sikat. Ya, profil tentang kita, profil singkat tentang kita yang tadi di awal-awal. Nah, itu tulis di situ tuh. Hobi itu masuk ke CV atau enggak? Menurut saya hobi itu kalau tidak ada relevansi sama yang kita lamar nggak usah ditaruh. Contoh kita punya hobi panjat tebing ya. Kalau kita nggak mau ngelamar ke Iger gitu ya, atau ngelamar ke toko-toko panjat tebing itu kita nggak relevan lah kalau kita punya hobi panjat tebing gitu. Em, Hobi pada dasarnya itu lebih relevan untuk bahan interview. Jadi kalau teman-teman ada interview, bolehlah hobinya nanti dibahas di sana. Gitu. Hobinya ditaruh di situ. Hobi itu kalau dari interview dalam sisi HRD ini singkat aja, untuk melihat teman-teman itu sebenarnya punya gini, orang itu nggak selalu semangat pada saat down,
orang yang punya hobi itu biasanya lebih cepat buat bangkit. Biasanya ya. Nanti detailnya aku ada materi tentang itu juga di minggu depan. Orang yang nggak punya hobi, hobinya nggak tahu nih, hobinya apa mas? Mas, saya diem-diem aja gitu. Itu malah itu buat HRD unik. Kenapa? Karena pada saat em, dia ngedown, entah targetnya nggak nyampe, dikejar dikejar sama atasan, ada project yang belum selesai. Releasing stresnya lewat apa? Kalau dia nggak punya hobi, HRD-nya bingung nanti. Minimal hobi jalan-jalan muter aja. Kalau saya kalau hobi muter naik motor aja keliling kompleks sama anak-anak sama istri gitu. Ya itu hobi, it's a thing yang dilakukan kalau teman-teman stres gitu. Makanya hobi itu tetap relevan dalam proses rekrutmen at some point, tapi tidak di dalam CV. Itu about me. Wait, tentang saya. Betul 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 tentang saya. Summary tentang saya ya. Kontak info tadi yang saya bilang, infonya tulis di sini. LinkedIn profile boleh di link di sini. Nama apa email, nomor telepon, terus portofolio, skill. Nah ini skill ini kalau nggak mau diisi sama teman-teman bisa dihapus. Tinggal diklik hapus. Nah, work experience ini bisa diisi dengan pengalaman tadi ya, yang saya bilang, kayak judul pengalamannya apa, digital marketing specialist, perusahaannya apa, selama berapa lama, pin advertising, global advertising firm, bla 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 ini menurut aku diganti dengan nama perusahaan aja boleh. Ini berapa lama, termasuk kalau dikasih ini juga boleh, lamanya bisa ditulis 6 bulan, 7 bulan, 2 tahun. Terus, nah ini deskripsi pekerjaannya sebisa mungkin dalam bentuk poin dan to the point aja ya yang bisa memamerkan. Ini contohnya achieve bla 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 social media follower by developing a strong content strategy that led to 5 follower. Nah, ini oke banget juga nih. Ada angkanya, terus bentuknya. Ini prestasi ya kalau di sini ya. Selain kata kerja juga bisa prestasi, tapi yang jelas ada angkanya di sini. Increase B2B and B2C partnership by bla 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 bla. Ini juga pencapaian boleh di sini. Boosted client brand recognition by 10% juga ini pencapaian. Jadi selain teman-teman kata kerja yang daily dilakukan, business as usual-nya itu disampaikan juga bisa pencapaian-pencapaian teman-teman tuh ditulis di sini juga. Sales and marketing, nah ini juga sama ya. Dan marketing intern, terus educational background, ini yang formal informal tadi ya, pendidikan, mau kursus mungkin teman-teman pakai, terus teman-teman ada bootcamp selama 5 bulan, itu bisa taruh di sini. Volunteer apa ini kegiatan-kegiatan organisasi mungkin tambah-tambahan itu bisa taruh di sini. Kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Ada work experience, nanti kalau mau teman-teman organizational experience mau ditaruh juga boleh taruh di bawah sini organizational experience gitu. Jadi volunteernya dihilangin, fokusnya ke organizational experience. Nah, ini salah satu format ya, nggak harus seperti ini, teman-teman bisa cari format yang lain di Canva. Atau kalau pakai LinkedIn juga bisa di-download. Dan atau pakai Lumina, di Lumina pun juga bisa di-download. Ya sekarang kita juga lagi ngedevelop supaya tampilannya lebih menarik. Tapi kalau teman-teman udah ngisi profil, teman-teman udah melengkapi pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya, CV-nya teman-teman itu bisa di-download di aplikasi Lumina, bisa dalam bentuk apa namanya PDF, bisa juga dalam bentuk link, link website. Jadi teman-teman punya website untuk portofolionya teman-teman nanti. Itu masih dalam masa tahap development juga untuk detailnya seperti apa. Tapi besok nanti coba saya tampilkan contohnya. Ini Canva nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum pakai Canva, bisa pakai Canva untuk CV-CV seperti ini. Kalau ini resource page ini nggak wajib juga ada. Yang fokusnya ke CV yang teman-teman dulu aja. Itu. Tim Canva, mantap. Untuk kontak info sebaiknya perlu mencantumkan media sosial atau nggak perlu, Kak? Kalau teman-teman sosial medianya bersih, boleh ya. Kadang-kadang kan sosial media ada yang aneh-aneh ya. Lagi eh, jadi supporter mungkin terus rokes gitu kan. Kata-katanya kotor atau gimana gitu. Itu agak hati-hati aja ya. Mungkin teman-teman yang suka Korea kan kadang-kadang juga serem ya. Isinya kayak hal-hal isu-isu macam-macam. Nah, itu kalau sama teman-teman nggak pede,
hal-hal seperti itu untuk ke expose ke dunia kerja, mending jangan dikasih sosial medianya. Kalau teman-teman fine, masih memang teman-teman bersih sosial medianya, nggak masalah untuk isi infonya ditampaikan, ya sampaikan aja sosial medianya apa. Kalau saya lebih ke relevansi sama lokernya juga sih. Kalau seumpamanya teman-teman ngelamar sebagai social media spesialis, atau teman-teman melamar sebagai konten kreator, nah itu sosial medianya harus ada. Tapi kalau teman-teman sebagai sales, sebagai admin gitu, menurut saya nggak usah apa-apa sih. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Udah mendekati jam 1. Oke, saya hitung mundur dari 5 ya. Pertanyaan terakhir, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada pertanyaan. Thank you buat sesi hari ini, teman-teman. Untuk selanjutnya, besok saya akan lebih detail ngomongin dari sudut pandang HR ya. Untuk seperti apa, dan kita langsung praktek bikin CV-nya besok. Jadi hari ini saya kasih teorinya dulu semuanya, supaya teman-teman ngerti. Besok harapan saya teman-teman sudah bawa CV, semuanya bawa CV. Nanti CV-nya bisa dikumpulin, CV-nya bisa di-share kalau bentuknya link. Nanti kita buka bareng-bareng untuk kita bedah bareng-bareng. Saya nggak mau bedah sendirian, karena ya apa fungsinya? Karena menurut saya level selanjutnya itu adalah teman-teman bisa ngebedah CV-nya sendiri, bisa ngebedah CV yang teman-teman. Makanya besok akan jadi ajang yang bagus banget buat teman-teman saling saling sharing. Kalau nanti juga saya akan siapin beberapa CV yang ada di aplikasi Lumina buat teman-teman lihat nanti ya seperti apa penilaiannya di bagian apa. Kalau mau minimal besok 5-6 orang yang saya minta untuk membantu saya ngebedah CV. Nanti juga again siapa yang paling aktif akan ada nilai plus dari Mas Dery ya nanti untuk sesi kelas ini. Gitu. Thank you teman-teman. Em, Terima kasih banyak. Harapan saya tadi bermanfaat. Untuk ngerekap nih satu semua sesi kita hari ini. Intinya CV itu penting teman-teman. CV itu penting, tapi bukan yang satu-satunya yang paling penting. Tapi CV itu menjadi sesuatu yang penting dari awal kita mencari pekerjaan, karena em, itu adalah jendela pertama yang dilihat sama HRD sampai sekarang ya, sampai detik ini acuan HRD itu tetap CV. Meskipun kita tahu, saya juga tidak menutup mata bahwa CV itu tidak pasti membuat orang itu bagus. CV-nya bagus, orangnya pasti bagus. Oh no, CV-nya jelek, orangnya pasti jelek, itu juga tidak. Saya tahu itu. Tapi pahitnya memang CV kita itu harus bagus karena itu jendelanya HRD itu ya. Nah, CV ada macam-macam tadi isinya, ada profil, ada pengalaman, pendidikan, prestasi, dan lain sebagainya. Dan semua hal itu tadi, kalau ada boleh dimasukkan, maksimal 2 halaman. Kalau nggak ada, fokus ke 3 pertama. Pendidikan, pengalaman, dan profilnya teman-teman. Profil buat bisa dihubungi sama HRD, pengalaman buat pamer, pendidikan buat requirement teman-teman. Minimal ada pendidikan kalau di lowongan pekerjaan biasa. Itu. Nah, untuk CV sendiri, cara bikinnya ada macam-macam ya. Tadi kita juga sudah establish sampai sekarang. Bisa pakai LinkedIn, di-download. Bisa pakai Canva, dibikin sendiri. Atau teman-teman juga kalau pakai Lumina, teman-teman ngisi profil itu juga bisa di-download CV-nya. Gitu. Nah, PR-nya hari ini adalah tolong teman-teman bikin CV sebisa teman-teman, sepemahaman teman-teman, supaya besok kita bisa review bersama. Jadi besok nggak akan terlalu banyak materi dari saya. Besok saya pengen banget teman-teman yang praktek ngegantiin saya nge-review CV yang lain. Lumayan ngomong 2 jam loh ini, saya puasa loh ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi semoga bermanfaat ya, amal jariah nih buat saya. Kalau teman-teman nggak praktek, saya nggak dapat pahala loh ini. Ya, luar biasa. Oke, saya kembalikan ke Mas Dery kalau gitu. Thank you. Oke, cukup jelas ya semua teman-teman. Makasih Mas ilmunya semuanya. Ya, teman-teman, mungkin kita bisa ini dulu foto bersama lagi. Yang belum aktifin kameranya boleh dinyalakan. Iya, nyalakan. Oke. Oh ya Mas, mau tanya dulu dong Mas, besok jadwalnya gimana? Kan ada Jumatan ya kalau nggak salah. Ya, itu bagus sekali pertanyaannya.
Nanti besok kita bakal mulai jam ini ya Mas ya. Kemarin. Kita maju 1 jam, 9 sampai Ya, 11. maju 1 jam Oh, oke. betul. Betul, Berarti betul. sebelum Jumatan ya. Ya, Sebelum. selesai semua. Oke. Jadi untuk Jumat, Sabtu, Minggu itu 9 sampai 11 ya. Oke. Oke, thank you. Iya. Nanti ada apa-apa saya infokan ke grup semuanya Mas ini ya, teman-teman. Oke, kita foto dulu yuk. Sebelum ini kita ini sholat. Berapa jam? Satu, soalnya lah. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Mau gaya lain ada yang peace apa gimana? Paul? Yang ya bapak-bapak jempol di sini. Mantap. Oke. Ya, makasih teman-teman semuanya. Makasih teman-teman, saya izin live ya. Sehat selalu. Nih, Sampai jumpa besok ya. jangan lupa Makasih tugasnya guys. teman-teman. Suka.